kita juga patut bangga karena si dokter ini ya, si dokter Richard ini, tadi saya udah bilang di awal, kalau ternyata saya juga di-prank gitu. Saya di-prank, dibilang dia seorang Katolik, dia mengizinkan saya dengan si Elia Miron untuk ada di podcastnya, untuk memberitakan Injil kepada Tuhan Yesus, karena saya adalah seorang Katolik, Mas Edwin. Ternyata dia 2 tahun lalu sudah Islam, sudah masuk Islam, dan artinya waktu dia ngomong sama saya itu dia sedang berbohong, karena dia pada saat itu sudah Islam. Ya. Dan kasus-kasus juga yang menimpa beliau, ya kasus pemalsuan obat-obatan yang dia sendiri mengakui ya di podcastnya siapa namanya? Denny Sumargo. Dia mengakui bahwa memang benar itu adalah brand orang lain yang dia ambil dari Cina atau Taiwan gitu. Terus dia tempel ulang, timpa dengan brandnya dia, dan itu memang adalah suatu pembohongan publik. Ya, kita bersyukur ternyata si pelaku pembohongan publik ini adalah seorang mualaf yang juga sudah membohongi dunia media sosial gitu. Dan kalimat penutup dari saya, bukan hanya saya ngerasa bersyukur sebagai seorang Kristen, prank saya kan korban ya, wajar dong. Oke, ini Profesor Metatron. Silakan, Profesor. Closing statement kali, Prof. Ini Profesor Metatron dulu kasih tambahan tentang Dr. Richard Lee. Ya, Udah masuk? Cek feedbacknya. Nggak apa-apa. Ya, masuk. Oke, jadi saya tambahin. Bentar. Oke. Loh, kok ada backgroundnya, bentar. Bener gak ini ya? Iya, jadi tambahan lagi ya. Ya, kita kembali lagi karena iman kita bukan iman takjub seperti umat-umat padang gurun ya, yang suka takjub ngelihat ada demo berjuta-juta, berjilid-jilid takjub gitu. Ada orang di musim tertentu takjub. Ya, iman kita pertanggungjawabkan ke dalam diri kita masing-masing gitu. Nah, sehingga kita juga patut bangga karena si dokter ini ya, si dokter Richard ini, tadi saya udah bilang di awal, kalau ternyata saya juga di-prank gitu. Saya di-prank, dibilang dia seorang Katolik, dia mengizinkan saya dengan si Elia Miron untuk ada di podcastnya, untuk memberitakan Injil kepada Tuhan Yesus, karena saya adalah seorang Katolik, Mas Edwin. Ternyata dia 2 tahun lalu sudah Islam, sudah masuk Islam, dan artinya waktu dia ngomong sama saya itu dia sedang berbohong, karena dia pada saat itu sudah Islam. Ya. Dan kasus-kasus juga yang menimpa beliau, ya kasus pemalsuan obat-obatan yang dia sendiri mengakui ya di podcastnya siapa namanya? Denny Sumargo. Dia mengakui bahwa memang benar itu adalah brand orang lain yang dia ambil dari Cina atau Taiwan gitu. Terus dia tempel ulang, timpa dengan brandnya dia, dan itu memang adalah suatu pembohongan publik. Ya, kita bersyukur ternyata si pelaku pembohongan publik ini adalah seorang mualaf yang juga sudah membohongi dunia media sosial gitu. Dan kalimat penutup dari saya, bukan hanya saya ngerasa bersyukur sebagai seorang Kristen dan tetap teguh dalam iman kekristenan. Ya, kita tahu dalam sejarah Kristen juga semua murid-murid Yesus ya, pada saat gurunya, pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid Yesus ini tidak ada satupun yang ribut gara-gara uang. Gak ada ceritanya Rasul Matius ribut sama Rasul Petrus, rebutan uang, rebutan gereja,
bacok-bacokan, terus saling mengklaim akulah yang paling berhak, yang paling ini, dan keturunanku itu disebut sebagai Habib gitu kan, enggak. Tapi si junjungannya Richard Lee yang telah memprank saya kan korban ya, wajar dong. Junjungan barunya Richard Lee ini, ya, ternyata kenyataannya waktu dia meninggal, ya teman-teman mungkin ada yang sudah pernah dengar, mungkin baru dengar dari mulut saya. Sewaktu Baginda meninggal, apa yang terjadi antara sahabat Baginda yang A dengan si B itu ribut. Ya, saya sebutin inisialnya ya, Umar bin Khattab dan Abu Bakar itu ribut dengan Ali bin Abu Thalib. Beda dengan tadi para rasul Yesus ya, yang sudah pada saat gurunya naik ke surga mengajarkan, ya, hanya 3,5 tahun mengajarkan ajarannya di muka bumi ini. Tapi lihat progresnya sampai sekarang. Ya, kita yang jauh ada di Asia Tenggara, di Indonesia bisa jadi Kristen dan menemukan kebenaran. Tapi yang ngajarin sampai berapa tahun itu? 23 tahun jadi nabi, ya. Sesama sahabatnya bacok-bacokan. Ali dibantai oleh pengikut Muhammad sendiri yang namanya Khawarij. Utsman bin Affan dibantai oleh pengikut Muhammad sendiri. Ya, bahkan anaknya Baginda Muhammad, anaknya Muhammad, anak kesayangannya, maaf kalau kepanjangan ya, nggak apa-apa ya, yang namanya Fatimah Az-Zahra itu dibantai oleh siapa? Umar bin Khattab. Di dalam sejarah Islam, Umar bin Khattab itu adalah pelaku pembantaian pelaku pembantaian dari anak kesayangan Baginda Muhammad. Karena pada saat itu Abu Bakar minta dibaiat menjadi menjadi khalifah pertama pengganti Muhammad, dan Umar, karena Umar ini adalah orang yang reaktif, dia minta kepada Fatimah dan Ali untuk membaiat pasangannya ini, pasangan sohibnya ini, supaya jadi khalifah. Tapi ternyata Fatimah dan Ali waktu itu nggak mau, terpaksa Fatimah meninggal gara-gara pintunya didobrak. Fatimah lagi hamil, cucunya Muhammad yang rencana diberi nama Muksin, perutnya ditinju, cucunya juga meninggal dalam kandungan. Itu sebabnya Fatimah meninggal tuh 1,5 bulan setelah kematian Muhammad. Dan seterusnya berribut lagi ya, Sunni dan Syiah ribut, Sunni kelompok sahabat, Syiah kelompok saudara, ribut sampai sekarang detik ini. Banyak orang-orang Arab minta suaka ke Eropa gara-gara apa? Ajarannya Baginda Muhammad yang membuat keributan di mana-mana. Beda dengan ajaran Yesus yang hanya 3,5 tahun kepada murid-muridnya mengajarkan damai sukacita. Ya, jadi yang mau pindah ke seberang, ya saran saya, ya pikirkan kembali apa yang saya sampaikan. Itu aja mungkin Pastor Paul, terima kasih. Bro, itu gimana nggak menarik ya, gimana nggak buat bacok-bacok bunuh-bunuhan. Kalau perlu mati-matian perlu, apalagi itu kan rebutan kekuasaan ya, jadi khilafah ya enak lah ya, semuanya dapat ya, dapat jatah 20%, dapat banyak jatah istri, budak-budak ya, mau ngamilin, mau tidurin kapanpun bisa aja ya, enak aja ya karena contohnya teladannya yang pertama kali juga rebut kekuasaannya begitu sih ya, dari seorang yang lemah jualannya ayat-ayat akhirnya mendapatkan tampuk kekuasaan begitu ya kan, di mana-mana nih, sampai di negara Arab pun ya sekarang kan begitu ya, rata-rata ya oposisinya semua ya direpresikan ya, MBS saja bisa bertahan, King Ajis bisa bertahan ya, semuanya karena represif ya. Ya mungkin beruntungnya sekarang banyak duit, jadi rakyatnya ya disogok dengan sekolah gratis, fasilitas bayar listrik gratis begitu kan. Kalau nggak ada uang ya semuanya juga dipajakin lah ya, bisa di ini juga represif lagi begitu kan ya. Saya rasa Muslim ya pasti semangat banget deh ya kalau soal rebutan kekuasaan ya, makanya orang-orang ini nih nggak jauh dari ajaran kekerasan. Menarik soal itu kan. Benar nggak?
Betul, betul. Hmm. 2 hari Kalau lalu, Iya. 2 hari lalu teman-teman kita di Syria mereka bantai ya, 7.000 orang ya, orang Kristen di Wah, kurang Syria. ajar itu. Kurang ajar itu. Biadab gitu. Aku dongkol saat melihat berita itu, Pak Metatron, Pak SK. Iya. Sangat-sangat sadis. Ya kan? Bayangkan orang Kristen di Syria itu berbuat apa toh kok bisa dibantai sedemikian rupa. Muslim seluruh dunia. Jangan cuma di Indonesia. Apa salah orang Kristen Syria itu? Mereka itu cuma petani. Ya kan? Mereka itu cuma seorang pedagang biasa loh. Hah? Apa pernah orang Kristen Syria itu bakar masjid apa pernah toh? Kenapa mereka sampainya tega-teganya kali saudara Muslim bantai terus kalian diam saja. Sedangkan di Palestina itu ya kan, pembohong penipu orang-orang Palestina itu kalian bela mati-matian. Jahat kalian Muslim. Ya kan? Kalian itu sangat jahat di mata kami. Kalian itu anak iblis, the real anak iblis. Ya kan? Kalian mau mempertontonkan soal mu'alaf, kami nggak peduli. Mau siapapun itu, mau pangkatnya apapun itu, kami tidak peduli. Yang kami lihat itu korban-korban dari kalian itu. Ya kan? Di Syria itu baru damai, baru berapa tahun, terus saudara kalian ngamuk gila-gilaan di sana, bantai para petani, para pedagang yang tidak tahu apa-apa. Hah? Di mata kami ini, kalian itu orang jahat, ya kan? Itu di dalam doa Bapak kami, kalian itu si jahat itu. Orang Kristen di Syria itu nggak tahu apa-apa, terus dibantai habisan itu. Indonesia diem, sedangkan Palestina yang berbohong itu, si bocah dikasih darah kecap itu, terus di syuting, terus kalian bela-bela ini darah Palestina, bullshit bagi kami itu. Besok lagi kalau ada hal-hal seperti itu ya kan di Palestina itu, wah, omong kosong semua itu, ya kan, tidak akan pernah mengetuk hati kami orang-orang percaya di Indonesia ini. Karena omong kosong kalian itu orang jahat, ya kan, manusia jahat kalian itu, ya kan. Suatu hari nanti, ya kan, kalian akan mengerti kebenaran yang nyata itu seperti apa. Saat kalian mati itu, kalian di neraka itu disiksa siang malam sama Tuhan, ya kan. Kalian mau pamer mualaf, ribuan mualaf yang kalian pamerkan di Indonesia, kami nggak peduli, ya kan. Kami akan terus menyuarakan kebenaran. Kami nggak peduli dengan pameran omong kosong propaganda kalian itu. Para muslim yang nonton di YouTube Pak Paul itu, ya kan, kami nggak peduli. Kami sangat nggak peduli akan hal itu. Untuk orang-orang Kristen yang ingin berpikir jadi mualaf, ya kan, ingin pindah keyakinan, meninggalkan Tuhan Yesus, ya tanggung sendiri resikonya, ya kan. Kalian akan binasa. Kalian akan binasa. Memang kalian akan disanjung-sanjung di dunia ini, bahkan dicium tangan, dihormati, dikasih karpet merah, ya kan, bahkan dipanggil beliau. Tapi setelah kalian mati, ya kan, atau dikasih tulah Tuhan, baru tahu, ya kan, baru tahu rasa hukuman itu. Orang-orang gila mamon, ya kan, orang-orang gila mamon itu seperti siapa itu, para youtuber itu, ya kan, itu ya pasti akan dapat tulahnya. Saudaraku itu sudah 2 yang dapat tulah itu karena meninggalkan Tuhan Yesus. Itu sudah 2 keluarga hancur karena meninggalkan Tuhan Yesus. Itu memang terjadi real. Hukuman dari Tuhan langsung itu memang terjadi. Yang meninggalkan Tuhan Yesus pasti. Resiko orang Kristen itu dibenci sama tetangga, dikucilkan sama tetangga, itu sudah biasa, itu harus diterima. Memang itu bahkan sudah tertulis di Alkitab. Memang itu ada. Dan aku merasakannya. Tapi aku merasakan dalam sukacita karena aku dalam kebenaran, no. Aku lihat channelnya Pak Paul itu saat viral-viralnya, ya kan.
ingin ingin polisi bahkan seluruh Indonesia ingin menangkap Pak Paul. Itu bayangkan orang-orang di warung kopi membicarakan Pak Paul, ya kan? Gara-gara suaranya yang lantang itu. Baru saat itu aku juga nonton Pak Paul. Aku ikuti dulu cuma komen lewat YouTube, ya. Baru akhir-akhir bulan ini aku ikut. Ya memang orang benar itu dibenci di tempat kelahirannya. Memang jelas. Ya kan? Tapi ya itu. Yang paling bikin aku sedih itu. Kenapa orang Kristen di Syria itu loh. Itu nggak tahu apa-apa loh. Nggak nyinggung siapapun loh. Dibantai loh. Orang Tapi Islam semakin Muslim itu, Islam itu menunjukkan kebiadabannya sambil ngebunuh teriak Allahu Akbar, nah, itu bagus tuh, bagus. Jadi Bagus. makin kebuka topengnya, nggak bisa lagi ditutup-tutupin. Ya, makin banyak ada Al-Qaeda, makin banyak ada ISIS, makin ada FPI yang suka geruduk-geruduk, nutup gereja, nutup warung-warung lagi puasa, ya. Nah, kayak begitu tuh, intimidasi, protes toa, keras, di penjara 1,5 tahun 2 tahun, dibakar wiharanya, ya kan. Kemarin yang lagi ngopi di mana tuh katanya Garut, dibuang kopinya, dilempar, Muslim sama Muslim padahal itu, ya kan. Enggak puasa diatur-atur, orang mau puasa nggak puasa dipaksa. Nah, ajarannya itu yang bisa membuat umatnya bisa bertingkah seperti itu, berperilaku seperti itu, memotivasi mereka seperti itu, tapi merasa itu benar ajarannya, dia sudah melakukan perintah Allah. Eswetong yang barbarnya, sampai bahkan membunuhnya, begitu ya, anak-anak sipil yang nggak bersalah berdosa, yang lemah, begitu lawan tentara Israel pada ngumpet di gorong-gorong. Begitu gencatan senjata baru nongol pasukan ninjanya, ya kan, begitu kan, munafiknya itu kan. Nah, jadi bagus tuh, biar dunia makin tahu lagi seluruh, kalau bisa 8 miliar itu minimal 99% pada tahu ajarannya. Oh, Muslim itu memang begitu ya. Jadi yang dia ngomong, wah ini agama yang memperlakukan manusia adil buat sesama, nggak ada. Nggak bisa. Muslim itu nggak bisa berlaku adil buat sesama. Dia hanya memperlakukan orang itu adil hanya buat golongannya sendiri. Nah, apalagi buat pemimpinnya, yang buat golongannya sendiri aja bisa dipenjarain, bisa dibunuh, bisa dibuikan kalau nggak ngikutin perintahnya pemimpinnya, ya. Ini nggak bisa bersikap adil, nggak bisa seperti demokrasi, benar-benar seperti menghargai, respect seperti di dunia barat dengan nilai-nilai demokrasinya. Nggak bisa dia, ya. Jadi bullshit itu, akhirnya orang bisa tahu nggak ada itu, omong kosong, ajarannya Ramatan itu memperlakukan adil, nggak ada. Kalau yang ada, gimana tuh caranya kafir itu bisa diintimidasi, bahkan ya tadi tuh seperti di Suriah bisa dibunuh, begitu kita singkirin, kalau perlu dibohongin, dipajakin, ditakiain, kan begitu ya. Kalau perlu dibasmi, kalau kan ada ayatnya, kalau dia nggak ikut menyembah kepada Allahnya Eswetong ini, ya boleh dibasmi, ya. Nah, itu ajarannya biar terekspos di zaman digital ini sekarang. Oh, itu benar-benar jadi pukulan yang telak banget ini ya buat ajaran si Nabi barbar ini, yang ngaku Nabi ini, begitu kan. Jadi orang akhirnya bisa tahu, oh ini ajarannya menghalalkan pembunuhan. Masa ngebunuh orang bisa sambil teriak-teriak Allahu Akbar, kan kacau begitu. Ya kan, orang akhirnya bisa tahu di mana-mana. Makanya komen-komen itu di seluruh sosial media karena udah tahu ini barbar ini, Allahnya barbar ini kalau model begitu, adanya kekerasan begitu ya. Jadi menghalalkan pembunuhan, boleh bunuh kafir, boleh bunuh Yahudi gitu. Nah, orang juga akhirnya bisa tahu lagi sekarang di mana-mana. Oh, ini ternyata ajarannya ini gila seks juga ya, pemuas nafsu seks doang ya. Ya jadi cuman bisa boleh ngawinin anak kecil, biar terekspos itu di Afghanistan, di Pakistan,
di Indonesia pun juga ada. Ya, biarin sampai nasional bahkan sampai dunia. Jadi semua tahu di Suriah anak-anak dijual 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun, sama pria-pria udah tua 50 tahun, 40 tahun, 60 tahun dijadikan istri. Akhirnya orang bisa ngelihat, wah ini benar-benar melecehkan banget harkat martabat wanita. Ya wanita itu cuma sekedar alat produksi manusia saja. Ini siapa yang ngajarin gini? Islam. Ini siapa yang ngajarin? Ya Al-Quran. Siapa yang ngajarin keluar ayat ini? Si Muhammad. Nah, jadi biar makin barbar, makin bagus. Ya, nggak bisa lagi tutup lagi dengan rapat. Mau ditutup, dikunci, digembok pakai apapun, nggak bisa. Udah kebuka sekarang di zaman internet ini. Biar orang akhirnya di luar negeri itu semua yang tadinya ini akhirnya boleh bilang, ih najis ajaran ini, jijik, jorok, kotor, ini bener-bener menyeramkan ajaran ini. Boleh berbohong ya kepada kafir untuk kebenaran, katanya untuk membela agamanya boleh berbohong. Ini merusak etika moral manusia modern. Mana ada ngajarin orang boleh berbohong demi agama? Ya, goblok lah etika moral manusia di zaman abad modern ini. Ya bisa hancur lah gara-gara model ajaran seperti ini. Yang ada banyak makanya korup karena boleh bohong diajarinnya, ya boleh manipulatif. Makanya negara muslim itu nggak bisa kaya-kaya, nggak bisa maju-maju, nggak bisa pintar-pintar, nggak bisa cerdas-cerdas, ya muter aja ya karena lingkaran setan ini ajarannya, ya rusak etika dan moralnya. Ya boleh ngawinin anak kecil, boleh ngawinin jam-jaman, boleh muta, boleh kawin siri, boleh kawin kontrak, boleh poligami, banyak istri. Kalau mau cerai tinggal cerai aja, talak, kawin lagi ya. Begitulah ya. Jadi biar makin kentara di seluruh dunia ini, biar makin semua dunia itu makin jelas, supaya itu ya model kayak PBB, kayak senator Demokrat itu di Eropa juga sayap kiri itu nggak lagi dibohongin ya dengan model kulit pakai cuman jilbab doang. Ya, biarin aja sekarang yang pakai jilbab makin banyak, yang nonjolin buah dada, yang suka kawin juga. Ya biarin, biar bagus. Jadi orang bisa ngelihat ya.